Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di Umpama Kicau, channel yang konsisten membahas murai batu dan informasi tentang dunia burung. Oke teman-teman, seperti biasanya ya, saya akan menanggapi komentar dan pertanyaan teman-teman yang teman-teman tulis di kolom komentar YouTube. Jadi tadi itu saya tuh baca-baca teman-teman, dan saya menemukan cukup banyak nih ya komentar dari teman-teman yang bertanya tentang murai batu seri F. Salah satu contohnya seperti ini ya. Om Sanda mau tanya, apakah betul murai batu seri F kalau lagi bongkar materi tidak tuntas? Ini banyak teman-teman yang menanyakan kualitas murai batu seri F. Teman-teman, di awal saya ngonten itu kan memang saya menyarankan teman-teman untuk memilih ya gacoan atau bahan rawatan awal nih teman-teman ya, karena saya waktu itu membaca bakal banyak pemain baru ya, transisinya dari pemain Lakbet main ke murai batu dengan karakter-karakter pemain di Lakbet nih ya, anak muda. Dan umumnya kalau Lakbet nih teman-teman, selagi burungnya mau kerja ya kita track aja nggak masalah gitu teman-teman ya. Nah, saya membaca ini agar teman-teman yang tadinya pindah dari Lakbet ke murai batu, pilihannya itu tepat. Jangan sampai teman-teman pindah kok merasa di murai kok sulit, akhirnya teman-teman tidak main burung lagi. Nah, jadi dulu itu saya menyarankan teman-teman untuk memilih jenis burung murai batu untuk awal ya, pertama kali pelihara burung murai batu yaitu di seri F. Kenapa? Alasannya apa? Karena mudahnya rawatannya, burung itu konsisten, yang penting kerja gitu ya. Itu untuk kualitas pada umumnya. Murai batu seri F itu memang yang penting kerja, beset. Ya, sesekali ada pukul lah ya. Kalau dia punya banyak materi itu istilahnya itu ngerol gitu loh teman-teman ya. Banyak materi yang dikeluarkan tetapi tidak tuntas. Nah, ini akhirnya dibaca sebuah masalah, sebuah kekurangan dari jenis burung ini oleh beberapa pihak. Teman-teman, jadi dulu ya saya itu juga nggak suka dengan murai batu seri F. Kalau dulu tuh seri F dulu tuh teman-teman ya, dominan itu pasti gembung. Karena apa? Yang diternakkan itu jantannya Medan atau jantannya Sumatera, betinanya Borneo. Sudah bisa dipastikan anaknya pasti gembung. Ya jelas itu, kalau yang betinanya yang Borneo pasti gembung. Beda cerita kalau sekarang ini kan teman-teman udah dapat informasi, udah banyak orang sudah pintar menyilangkan. Maksud tujuannya menyilangkan ini maksudnya apa? Ya ini kan kalau kita ngambil darah Borneo itu maksudnya supaya kita dapat burung yang punya durasi kerja panjang ya, burung yang punya semangat kerja. Ya, kalau kita bicara Borneo itu memang punya semangat kerja. Ini kualitas di burung Borneo memang kelebihannya seperti ini teman-teman ya. Dia punya semangat kerja. Dikasih makan apapun dia pokoknya kerja. Gitu loh ya kalau Borneo. Nah, sekarang orang udah pinter nih. Udah paham. Oh, ternyata memang betul, dan itu sering saya bahas teman-teman ya. Kalau betinanya itu burung Sumatera, F1 pun itu biasanya juga udah nggak gembung. Gitu ya. Nah teman-teman, dulu saya memang nggak suka. Awalnya saya nggak suka. Mulai saya menyukai burung seri F ya. Kalau dulu tuh masih bordan teman-teman, orang bilang tuh ya. Awalnya gara-gara saya tuh seringnya tugas ke Pontianak ya, Kalimantan Barat. Jadi sewaktu saya aktif menjuri itu sekitar 2015 atau 2016 lah ya. Terhitung saya kalau nggak salah sekitar 9 kali saya ke Pontianak itu teman-teman ya. Awalnya dari situ. Jadi di Pontianak itu termasuk kalau untuk ukuran Kalimantan teman-teman ya cukup maju untuk perburungannya. Untuk kelas-kelas murai batunya juga dia sudah open ya, tidak harus murai batu Borneo gitu ya. Kalau di beberapa tempat di Kalimantan yang lain tuh memang harus ya, wajib kelasnya itu murai batu Borneo. Kalau di Pontianak enggak, dia open, campur. Nah, hanya saja kan jelas ya, kalau
karena kita bicara di Kalimantan, jelas yang mendominasi adalah murai-murai Kalimantan. Walaupun ada Nias juga, terus burung-burung dari Sumatera juga ada, tetapi yang mendominasi adalah burung-burung dari Kalimantan, burung-burung yang masih murni. Nah, waktu saya menjuri di sana, saya kaget, ya terheran-heran. Oh, ternyata murai batu Borneo itu juga bisa bawakan materi tuntas gitu loh. Ya ini loh ya, yang jadi kalau kita bicara itu kan tentang kualitas teman-teman ya, pengertiannya seperti itu. Dan yang mendukung jelas rawatan ya, jelas itu teman-teman ya. Terus pemasteran. Sehingga burung Borneo atau seri F ini tadi bisa kerja dengan mengeluarkan materi yang tuntas atau materi yang panjang. Gitu ya teman-teman ya. Kalau istilah kerennya sekarang di perburungan itu kan, kalau burung nembaknya panjang, kenari nembak panjang tuh, cililin panjang ya. Istilahnya tuh tuntas. Gitu loh teman-teman ya. Nah, ternyata ya burung Borneo ini tadi juga banyak seperti itu. Bahkan waktu itu teman-teman, sewaktu lagi moncer-moncernya ada satu burung itu namanya guntur bumi ya. Burung itu juga juara nasional teman-teman ya. Seringkali dibawa ke lomba-lomba di Pulau Jawa, seperti mana Bernard Ward itu juga pernah juara 1 di sana teman-teman ya, si guntur bumi ini tadi. Nah, guntur bumi itu mainnya ya itu tadi teman-teman, main durasi dari awal sampai akhir tanpa jeda, mainnya roll pukul, istilahnya seperti itu. Kalau di pakem juri itu beset nembak atau mukul, beset mukul. Kalau istilah keren sekarang itu roll pukul, gitu lah ya. Itu yang kualitas, gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau kita bicara tentang kualitas juga, untuk burung-burung seri F ini saya sering menemukan juga bahwa materinya panjang atau istilahnya tuntas ya. Cuman ya itu tadi harus pahami, burung murai batu seri F itu kelebihannya adalah di kinerja. Saat dia ngerol ini teman-teman ya, roll pukul gitu ya, beset pukul. Saat dia beset atau saat dia ngerol jangan dibaca sebagai kesalahan. Sampai saat ini saya belum pernah melihat teman-teman ya, ada burung yang dari durasi awal sampai akhir dia hanya nembak. Pasti ada selingannya. Nah, umumnya burung yang dia nembak panjang pasti ada jeda. Gitu loh teman-teman. Ya, semua itu ada kelebihan, ada kekurangannya. Tetapi kalau kita bicara tentang keturunan-keturunan burung seri F yang dasarnya adalah burung kerja, yaitu tadi, kalau kita bicara tentang kualitas, maka saya di beberapa konten itu juga saya menyarankan teman-teman ya, kalau mau mencari burung yang ada darah seri F, carilah burung yang satu dia punya power ya, dan carilah burung yang saat dia kerja itu dia ada pukulan. Jadi bukan hanya beset aja. Terus ketemunya di mana Mas Anda? Ketemunya ya di gantangan. Nah, itu seperti mana yang saya sarankan pada teman-teman. Kalau teman-teman memang pengen punya gaco ya, langsung dari burung lomba. Jadi teman-teman mungkin nggak bisa nih atau nggak sempat nyetak burung dari trotolan. Ya teman-teman kalau mau cari gaco, jangan hanya embel-embel seri F dan juaranya, tetapi paling tidak teman-teman harus pantau bagaimana kinerja burung itu. Beset pukul, atau istilahnya roll ya, pukul, roll pukul, dengan durasi panjang tanpa jeda. Dan itulah yang dikatakan kualitas. Gitu lah teman-teman ya. Terus kalau teman-teman pengennya nyetak dari nol, pastikan saja masteran-masteran yang teman-teman berikan itu ya burung-burung yang punya suara tembak panjang. Jangan malah diberikan ninja yang ngerol gitu teman-teman ya, suaranya yang pendek-pendek ya. Dia nanti hanya beset aja. Kasih cililin, kasih kenari, kasih kapas tembak. Ya, burung-burung yang
dia punya tembakan panjang. Insya Allah lah teman-teman, didukung dengan rawatan yang bagus dan settingan yang tepat, maka burung seri F ini bisa diandalkan. Gitu ya teman-teman ya. Saya rasa cukup sekian. Sukses selalu.